Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brokstalk. Di episode kali ini aku pengen ngobrolin tentang kegagalan gitu. Karena ya jelas ini suatu problem atau masalah yang biasa menghantui anak muda gitu, mau laki-laki mau perempuan gitu. Karena fase ini adalah fase remaja ini, fase anak muda ini adalah fase-fase yang sangat ambisius dan penuh dengan goals dan keinginan untuk mencapai target tertentu gitu. Sehingga ada antitesanya yaitu kegagalan gitu. Keberhasilan ya kegagalan gitu antitesanya. Nah, di mana kegagalan ini menjadi suatu monster mengerikan gitu bagi anak muda, karena ya buat anak muda nggak mau gitu mengalami yang namanya kegagalan. Bahaya sekali ketika hidupnya mendapati kegagalan gitu, karena yang mereka rasakan, yang aku rasakan terutama gitu, seolah-olah ketika mendapatkan kegagalan itu masa depan hancur gitu, tidak ada lagi hari yang cerah atau ya ide-ide yang bagus yang akan datang gitu. Sehingga banyak anak muda yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dari yang namanya kegagalan. Entah cheating, entah melakukan kecurangan-kecurangan yang lain. Sehingga kegagalan itu bisa mereka lewati dan tidak mereka jumpai. Padahal poin pentingnya adalah jika kita tidak pernah gagal, kita tidak pernah tahu arti suatu keberhasilan atau kesuksesan gitu. Dimana satu hari aku pernah banyak sekali melakukan kegagalan gitu. Meskipun umur aku baru 20-an awal, tapi aku sudah sedikit menyadari bahwa kegagalan itu adalah hal yang lumayan penting bagi kemajuan dan perkembangan kita gitu. Contoh dari aku sendiri yaitu kegagalan aku dalam memasak misalkan. Pernah dalam satu waktu aku memanggang ayam dan ternyata hasilnya tidak memuaskan dan malah membuat satu isi kosan jadi marah-marah gitu, kayak ini siapa yang masak gitu. Tapi jika aku menganggap bahwa kegagalan itu sebagai akhir, yang akhirnya membuat aku berkesimpulan bahwa oh ternyata aku payah dalam memanggang ayam gitu, mungkin aku tidak akan mencoba lagi memanggang ayam dengan cara yang sama yaitu memanggang gitu. Nah, kemudian di hari berikutnya aku mencari cara, ya tentu misalkan mencari tutorial suhu berapa yang pas dan berapa waktu yang dibutuhkan sehingga tidak lagi gosong dan tidak lagi jelek hasilnya gitu. Dan sedikit percobaan yang aku lakukan sekitar 2 kali 3 kali berikutnya, dan alhasil sampai sekarang aku menemukan bagaimana memanggang ayam yang pas dengan suhu yang pas dan waktu yang tepat gitu. Nah dari sana ketika aku sudah menemukan waktu dan suhunya yang pas, aku bisa dengan tenang gitu tinggal masukin ayamnya ke oven dan hitung timer aja gitu, menunggu timer waktu, dan udah gitu tinggal makan ketika nanti sudah jadi dan tidak harus risau karena sudah mengalami berbagai kegagalan gitu. Nah, dan yang menjadi berbahayanya adalah ketika kegagalan itu tidak mau dilalui atau dijumpai gitu. Sehingga misalkan tadi nggak mau gitu, udah pokoknya satu kali kegagalan aja gitu kan, tidak mau berjumpa lagi dengan kegagalan yang lain, ya aku nggak bakal masak ayam dengan manggang lagi di oven. Jadinya nggak bakal tahu rasanya gimana ketika ayam itu sempurna dipanggang di oven gitu. Nah, aku balik lagi ke topik kegagalan gitu, yang mana akhirnya karena ketakutan tentang kegagalan ini anak muda sehingga berhenti untuk selalu mencoba memperbaiki diri, terutama karena sudah menjudgment atau sudah melegitimasi dirinya sendiri bahwa dirinya sudah gagal dan
tidak bisa bangkit kembali. Padahal ya kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna gitu teman-teman. Sehingga sangat mustahil bahwa manusia tidak melakukan kesalahan. Dan salah satu kesalahan itu adalah kegagalan. Mau menerima kegagalan adalah suatu kebijaksanaan menurut aku. Sehingga orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang menerima setiap kegagalannya dengan lapang dada. Karena kalau misalkan mereka tidak mau menerima kegagalannya dengan lapang dada, ya bagaimana mereka mendapatkan kebijaksanaan gitu. Kan kebijaksanaan itu adalah ketika seseorang bisa mengetahui mana perbedaan antara baik dan buruk, jahat dan jelek, baik, jahat, benar, salah. Nah, ketika seseorang tidak tahu benar dan salah, bagaimana seseorang bisa jadi bijaksana? Begitupun jika seseorang tidak mengetahui kegagalan, ya seseorang tidak mungkin mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan gitu. Jadi intinya untuk konklusi di episode kali ini gitu, bahwa kegagalan adalah hal yang lumrah, yang memang perlu dijumpai dan perlu kita hadapi gitu. Dan tidak perlu risau juga ketika menemukan berbagai macam kegagalan dalam kehidupan gitu. Tapi bukan berarti juga kita bersantai-santai ketika gagal, coba lagi dengan cara yang sama. Padahal kita sudah tahu bagaimana hasilnya dengan cara yang sama gitu. Karena ya kegagalan itu muncul dengan cara tersebut gitu. Sehingga kalau misalkan kita menjumpai kegagalan, ya hal yang perlu kita lakukan adalah evaluasi. Bukan berarti kita menghindari atau sehingga takut kabur dari kegagalan, tapi kita introspeksi diri dan mengevaluasi sehingga cara yang sama tidak dilakukan lagi dan berkemungkinan kita menggunakan cara yang lebih baik dan juga lebih bijaksana gitu. Sehingga kegagalan yang tadinya ada sehingga diminimalisir dan akhirnya menjadi tidak ada. Bukan tidak ada karena kitanya menghindari atau kitanya kabur gitu begitu saja. Tapi karena kitanya sudah tahu letak di mana saja yang akhirnya bisa membuat sesuatu itu menjadi kegagalan gitu. Jadi tetap hadapi kegagalan, semua kegagalan itu, tapi dengan evaluasi diri dan akhirnya memperbaiki diri dan akhirnya menemukan dengan keberhasilan. Gitu aja teman-teman untuk episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.